Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Iir Waziro. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Jubaidillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Meskipun sudah jam-jam riskan ini Pak. Iya, kita harus tetap semangat. Iya. Karena ini ada bulan yang mulia. Benar. Bulan yang penuh berkah, yang penuh istimewa. Oke. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Jubaid tentang orang-orang yang didoakan malaikat. Yeah. Benar begitu Pak? Betul. Menarik ini Pak temanya. Yeah. Apakah kita termasuk orang-orang di dalamnya? Oh enggak Pak, dijelaskan. Kita masuk enggak nih Pak? Oke. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa orang-orang yang didoakan para malaikat? Tentunya kita kepingin didoakan oleh para malaikat. Karena apa? Orang-orang yang didoakan malaikat ada termasuk orang-orang yang pilihan. Jarang sekali orang menjadi pilihan yang malaikat mau mendoakan orang-orang tersebut. Di antaranya adalah orang yang tidur dalam keadaan suci. Artinya apa? Ketika orang ini tertidur, dia masih dalam keadaan suci, artinya dia masih dalam keadaan berwudu, wudunya belum batal. Jadi orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Yang kedua adalah orang yang berdiri safnya paling depan ketika sholat berjamaah. Oh gitu. Nah ini mungkin di antara kita termasuk orang yang senang berjamaah dan bertempat berada di shaf paling depan sekali. Nah ini adalah termasuk golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Jadi harus berlomba-lomba nih ya. Harus berlomba-lomba. Enggak harus aku di belakang aja gitu ya. Kan gitu. Khususnya untuk anak-anak juga ini jangan sampai nanti dioprak-oprak oleh Pak Erwan dan teman-teman yang lainnya, guru-guru yang lainnya, gak dioprak-oprak, gak mau sholat aja. Padahal biasanya itu anak-anak malah sukanya aku barisan yang paling belakang dulu nih Pak, yang dipenuhi. Bahkan ada yang mengatakan kalau siapa yang nanti duduknya di paling belakang, baris belakang, nanti katanya pahalanya seperti dapat semut itu seperti itu. Ya. Gitu ya Pak. Padahal yang utama yang didoakan malaikat itu yang di shaf awal ya Pak ya. Paling awal. Nah ini perhatian ini pemirsa. Ini para pemirsa kita harus berlomba semangat lah. Kalau kita kepingin didoakan oleh malaikat, maka kita harus berada di shaf paling depan ketika sholat berjamaah. Tetapi orang berjamaah itu tetap utama ya Pak ya. Tetap utama. Yang ketiga adalah orang yang duduk sambil menunggu ketika sholat berjamaah. Nah ini kadang banyak orang-orang ketika duduk di masjid, jangan hanya ngobrol ngalor gitu. Malah nggak masuk gitu Pak? Nggak masuk. Jadi kalau nunggu imam, nunggu sholat sambil ngobrol, nggak masuk gitu? Yang masuk yang kriterianya bagaimana? Yang masuk yang kriterianya harus khusyuk ketika itu berdoa, berzikir, baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Quran seperti itu. Kemudian mungkin biasanya kalau orang-orang hadirin itu kan ada puji-pujian gitu ya, baca-baca yang itu ya. Biasanya seperti itu. Makanya ini adalah salah satu dari beberapa kriteria orang yang akan didoakan oleh malaikat. Yang kemudian adalah orang yang berada menyambung shaf sholat. Orang yang menyambung shaf bagaimana sholat. Ini Pak? Menyambung shaf sholat. Artinya apa? Ketika ada sholatnya sudah penuh di depan, kemudian di tengah-tengah atau mungkin di belakang kok kosong, maka berani masuk di dalam barisannya, memenuhi barisan gitu ya, memenuhi shaf gitu ya Pak. Nah ini adalah termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Jangan anak-anak seperti contohnya anak-anak kita lah, ya di mana-mana nggak tahu juga walau alam ya. Mungkin yang kita tahu selama ini anak-anak mungkin belum tahu bahwa
kalau sholat itu nggak harus diajak, nggak harus ditegur atau diperintah. Bahkan sop pun tidak harus diatur seperti baris berbaris itulah. Iya. Ya seharusnya harus tahu sendiri dalam dirinya. Oh iya, ternyata sop dengan kita baris-baris itu beda. Harus beda seperti itu. Kalau kita sholat itu dari diri kita sendiri, kita menghadap pada Allah. Jangan sampai kita menghadap Allah ternyata dibuat main-main. Ada gitu kadang anak-anak naruh tempat dulu nih, aku mau sholat di sini, tapi di depannya masih kosong, banyak yang kosong. Jadi yang belakang dulu nih dipenuhi anak-anak gitu. Padahal kesempurnaan barisan juga merupakan minta mami sholah ya, Pak ya. Betul. Oke. Selanjutnya adalah orang yang bersolawat, yang senang bersolawat. Nah, sekarang banyak second mania. Sekarang banyak anak-anak yang suka bersolawat. Bukan bersolawat. Apa, Pak? Nah, bersolawat bagus. Sukanya apa ini? Tapi solawatnya buat joget-joget gitu. Ini. Itu masuk nggak itu, Pak? Nah, inilah problematika kita sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, oh, daripada yang lainnya mendingan itulah. Nah, akhirnya kan kita diremehkan. Seharusnya akhirnya ritualitas. Spiritualitas sholawat akan hilang nanti. Gitu. Jadi salawat joget-joget berkedok solawat nih akhirnya. Seperti itu. Bahkan anak-anak senang solawat, tapi jarang bersolawat. Maksudnya tahu kan? Iya. Jadi ikut-ikut solawat yang ikut klub solawat gitu, tapi ketika baca solawatnya aja jarang, bahkan tidak tenang. Nah ini makna solawat sudah hilang. Seperti itu. Bahwa kalau dia memang suka benar sholawat, insya Allah adalah orang-orang termasuk yang didoakan oleh malaikat. Harusnya ikut klub sholawat, tapi juga membaca sholawat juga. Padahal kan ada keterangan juga ya Pak di situ. Katanya kalau yang membaca sholawat satu malamnya 300 kan beberapa kali itu. Itu kalau ada orang yang benci dia, padahal dia sudah baca sholawat terus itu, maka yang masih membenci dia termasuk orang-orang yang munafik gitu. Benar itu? Betul, seperti itu. Pernah dengar seperti itu sih. Ya. Baik, saya lanjutkan. Harusnya memperbanyak sholawat ya, bukan memperbanyak jogetnya nih Pak. Masalahnya Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oke. Allah aja bersolawat. Malaikat juga bersolawat. Apalagi kita hambanya. Selanjutnya adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Mendoakan tanpa sepengetahuan. Nah ini gimana? Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Doakannya yang baik tapi ya Pak? Yang baik. Jangan yang jelek. Nah ini kalau yang jelek bahaya. Itu jalannya bukan dari malaikat. Artinya apa? Ketika mendoakan orang, misal contohnya, ketika kita melihat teman kita kurang beruntung misalnya, kita mendoakan, ya Allah berikanlah saudara saya ini kesuksesan, keberuntungan, jauhkanlah dari musibah. Nah ini itu termasuk orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat. Jangan sampai ketika orang terjatuh teman kita syukurin, jangan kapok gitu. Enggak ya Pak. Bahkan itu mendoakan itu tanpa diketahui oleh orang tersebut. Oh gitu. Jadi orang yang tadi itu teman kita itu tidak tahu kalau kita doakan. Jangan gitu sampai kita ada tadi itu teman kita yang mengatakan nantikan riya, nantikan sum'ah. Kan. Artinya kita tidak bisa memperlihatkan, tidak bisa memperdengarkan. Syirik. Itu adalah termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Gitu ya. Seperti. Jadi ada beberapa golongan ya orang yang berada di barisan pertama, menyambung softnya, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Iya, orang yang dalam keadaan suci, Pak ya. Gitu. Itu jadi termasuk golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Kalau orang yang mengaji Al-Quran itu mungkin masuk juga ya Pak ya. Masuk juga itu. Orang yang mengaji Al-Quran juga akan didoakan oleh para malaikat. Apalagi di bulan Ramadan ini Pak. Apalagi di bulan, Masya Allah, satu kali baca berapa sudah beribadah, Masya Allah. Apalagi kita sudah terbiasa. Jangan sampai kita takutnya jangan-jangan Al-Quran yang takut sama kita. Jangan-jangan Al-Quran yang jauh dengan kita. Bukan berarti kita terus takutnya.
Jangan sampai nanti Al-Quran ternyata enggan dengan kita. Masya Allah. Ini yang bahaya. Karena apa? Ketika ada dulu yang mengatakan, seorang yang alim mengatakan suatu saat Al-Qurannya tinggal namanya. Allah. Ada tulisannya tapi tidak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca. Akhirnya apa? Banyak yang mengatakan Al-Quran ketika kita tanya di beberapa tempat atau di rumah, coba saya pinjam Al-Qurannya saya baca. Ternyata apa? Al-Qurannya terus sudah banyak lebunya, banyak apa itu? Saking ini Pak, saking rapinya, nyimpennya itu. Iya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk jimat, Masya Allah. Kok sampai ke siapa? Buat ini Pak, denten. Ya. Padahal kita membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan, Pak, kalau membaca Al-Quran tidak tahu namanya, tidak tahu artinya, maksudnya apa, dapat pahala? Nah, tetap ini dapat dari baca. Ibaratnya ini ada seorang tua sama cucunya, ketika dia berada di ladang, cucunya dipanggil sama kakeknya, "Cu, kemarin kamu kan tanya, orang yang baca Al-Quran yang tidak tahu artinya dan maknanya itu apa dapat pahala? Sudah, kamu ke sini, itu ada keranjang, ya ada keranjang, situ ada danau, coba kamu ke danau itu ambilkan air, ya nanti ke sini." Cucunya, loh apa ya bisa kayak, coba aja lah. Akhirnya diambil itu keranjang itu, dibawa ke danau tersebut. Kemudian kembali lagi. Ya meskipun ketika diangkat, airnya kan keluar, otomatis keluar. Nyampe di kakek, loh Kak, ini hasilnya. Coba kamu lihat, keranjangnya basah nggak? Ada airnya nggak? Ada Kak. Nah itulah. Meskipun kita tidak tahu artinya, maksudnya, tapi kita masih tetap mendapatkan fadilan dari Al-Quran. Tetap basah ya keranjangnya ya. Betul, seperti itu. Oke. Terus tadi nih Pak, saya tertarik dengan yang mendoakan saudaranya yang saudaranya tidak tahu itu ya. Itu sama dengan kayak hubungannya dengan menjenguk orang sakit gitu ya? Sama nggak? Kalau menjenguk orang sakit itu memang nyata. Itu kalau menjenguk orang sakit itu juga termasuk yang mendapatkan doa dari malaikat. Betul, golongan juga itu masuk doa juga dari malaikat juga termasuknya. Berarti hampir sama dengan itu ya? Hampir sama juga. Kenapa? Karena ketika mendoakan orang yang sakit, menjenguk juga, itu juga termasuk mendoakan dan memberikan motivasi kepada yang sakit juga. Padahal orang yang sakit itu doanya lebih mustajab sebenarnya. Kan iya, mustajab. Ini juga adalah kriteria orang yang didoakan oleh. Saya bertanya pada Bu Iir, kira-kira mau nggak untuk didoakan oleh malaikat ini? Ya Allah, Masya Allah. Siapa yang tidak mau ini Pak? Ya. Semoga ini Pak, ya Allah, ya, masuk nggak nih? Amin. Oke. Baik pemirsa, wah ini tadi perbincangan yang sangat menarik ya Pak. Golongan yang didoakan malaikat. Ada beberapa kriteria yang masuk dalam golongan itu. Ada yang orang yang tidur dalam keadaan suci. Ada yang sholat berada di shaf yang awal, menyambung shaf. Terus kemudian mendoakan saudaranya dan saudaranya itu tidak tahu. Nah itu maka termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Baik, kita sudahi perjumpaan kita hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya Iir Wazroh mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.